Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue bakal bahas komik strip kehidupan sehari-hari atau slice of life yang cukup menarik perhatian gue dari sisi ilustrasinya. Hari ini, kita bakal bahas komik Keluarga Lalala. Seperti biasa, di video ini gue akan bahas komik ini dari sisi profil, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita mulai dengan lihat profil komiknya. Komik hitam putih dengan bonus 8 halaman berwarna di depan ini lumayan tebal, dengan total 120 halaman, dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama MNC pada tahun 2019. Rasanya, komik ini sebagian besar ngumpulin komik strip atau sketsa kreator mulai dari tahun 2012 sampai 2016. Cerita dan gambar komik ini dibuat oleh sang kreator Sheila Ruswita Putri. Buat yang belum tahu, Sheila ini lumayan aktif di dunia komik dan gambar sketsa Indonesia loh. Memulai karir sebagai storyboard artist film Indonesia, Sheila aktif di komunitas Sketchwalker dan media sosialnya Sheila's Playground. Dia pun pernah berkontribusi dalam komik Lai Cat di Rion Comic, bahkan bikin komik sosialisasi MRT Jakarta yang menarik banget. Buat yang tertarik lihat karyanya, bisa cek ke Facebook dan IG-nya atau beli merchandise-nya di toko online Octomerch bersama kreator lainnya ya. Grafik novel ini dicetak di semacam kertas novel dengan desain cover orange terang yang menarik perhatian. Bisa kita lihat gambar kaki yang kesakitan karena nginjek benda-benda rumah yang berantakan juga tuh. Nah, gambarnya dibuat dengan gaya kartun yang kayaknya pakai media cat air. Komik ini cocok banget dibaca seluruh anggota keluarga karena diperuntukkan untuk semua umur. Di tahun 2019, komik ini bisa kalian beli dengan harga Rp48.000 di Pulau Jawa di toko buku atau marketplace. Sekarang, mari kita ulas bagian ceritanya ya. Komik ini bercerita tentang berbagai kejadian di keluarga sang komikus dengan 2 orang anak dan suaminya. Layaknya komik strip, di sini kita disuguhin berbagai sketsa atau situasi unik dan lucu yang diceritain di tiap halamannya. Dengan beberapa panel aja nih. Dan biasanya mengandung punchline atau gong cerita yang mengakhiri kisah singkat itu. Ibaratnya, kita lagi nyeritain sesuatu yang seru gitu ke teman kita. Dan pastinya kita kasih sedikit latar belakang cerita disusul dengan alur menuju gong ceritanya, dan biasanya ceritanya juga nggak panjang-panjang amat kan. Kira-kira gitu deh bentuk dari sketsa cerita. Di komik ini kita bakal lihat gimana Adek Jani dan Mas Ara mewarnai hari-hari embu sang komikus dengan berbagai tingkahnya. Sesekali ayah juga hadir dalam cerita di berbagai sketsanya. Jujur, sketsa yang diceritain di sini ringan dan gambarin hal-hal di keseharian kita. Untuk pembaca yang udah berkeluarga dan punya anak, rasanya juga akan lebih nyambung nih dengan kisah-kisah yang bisa bikin kita tersenyum simpul. Dari sisi karakter, Sheila juga sudah dengan jelas kasih kita profil embu, adek, mas, dan ayah di awal komik ini. Tentunya ini lumayan jadi dasar pegangan yang cukup solid dan konsisten di komik ini. Contohnya, ada Mas Ara yang suka dino, adek yang suka kucing, dan ayah fanatik robot toys. Untuk semesta atau latar cerita, walaupun sebagian besar sketsa yang diceritain bertempat di rumah embu, tapi kadang kita juga diceritain kisah saat studi tour atau saat jalan-jalan keluarga misalnya. Tentunya sukses ngasih pembaca variasi tentang sikap para karakter di lingkungan yang berbeda. Komik ini gua rasa emang gak ngejar ke area humor ya, tapi lebih ke hal-hal kecil yang menyenangkan atau sedikit bikin kesel tapi tetap memorable dalam hidup kita. Didukung gaya penceritaan yang nyantai, komik ini cocok banget untuk jadi temen ngaso di rumah. Di sisi lain, kita juga jadi tahu nih gimana sekilas kehidupan seorang komikus dan gimana juga semangat kreatifnya ternyata lumayan nular ke anak-anaknya. Nah, kita bahas aspek gambar dan teksnya ya sekarang. Sebagai salah satu follower Sheila di sosmed, gue nggak meragukan gaya gambarnya yang menggemaskan sekaligus detail. Gue agak lupa sih, tapi kayaknya gue pernah dengar kalau Sheila tuh suka dengan Tintin, Lucky Luke, dan kartun-kartun Eropa gitu. Jadi nggak heran kalau gaya gambarnya emang condong ke arah sana. Gue suka banget dengan 8 halaman pertama yang full color, dan di sini kita bisa lihat style Sheila di beberapa karya lainnya yang bisa kalian lihat di sosmed. Pewarnaannya ngeblok dan cerah, pakai media cat air lengkap dengan efek shadingnya. Walau sebagian besar komik ini berwarna hitam putih, tapi kita masih bisa ngerasain feel pewarnaan Sheila di gambar-gambarnya. Ngefans banget sih gue sama stylenya yang kelihatan simple tapi pastinya nggak segampang itu, ya nggak sih? Desain 4 karakter utama dan berbagai karakter pendukung yang muncul pun buat gue lucu banget. Dan hebatnya tetap ekspresif lewat permainan alis, mata, dan mulutnya.
Sheila juga dengan piawai kasih variasi yang oke dalam hal paneling. Ada kalanya satu halaman isinya gambar satu halaman full. Seringkali dia juga pakai panel kotak yang dicampur dengan gambar tanpa panel. Jumlah baris panel pun beragam, mulai dari 2 sampai 4. Intinya Sheila berhasil ngasih kita penceritaan yang gak terkesan kaku di tiap halamannya. Untuk sketsa favorit nih, gua mungkin akan pilih yang judulnya Kring-Kring ya. Lucu banget nih si adek di situ. Untuk teks yang dipakai di sini bentuknya lebih membulat dengan balon atau kata-kata yang rasanya dibuat manual ya. Efek suara juga nggak banyak dipakai karena tentunya bukan komik aksi. Bahasa yang digunakan kebanyakan kalimat sehari-hari, mungkin dengan sisipan bahasa Inggris atau istilah yang sesuai dengan konteksnya. Misalnya gaya guling-gulingan adek yang disamain sama gerakan rocker atau istilah-istilah robot-robotannya ayah. Secara umum komik ini juga nggak angkat tema tertentu dalam setiap sketsa yang disampaikan, dan nggak ada subteks spesifik yang muncul di sini. Jadi menurut gua komik ini enak dinikmati secara simpel aja, sambil kita lihat cuplikan warna-warni kehidupan sang komikus dan keluarganya. Jadi, gimana kesan gua ke komik ini? Di tengah banyaknya komik strip yang bermunculan di Indonesia, terutama di medsos, gua rasa keluarga Lalala bisa muncul dengan keunikannya sendiri, dibandingkan dengan komik strip lainnya. Tema keluarga yang dibawa dari sudut pandang personal sang komikus, didukung oleh gaya gambar kartun yang lucu namun tidak sesimpel komik strip pada umumnya, membuat komik ini sayang buat dilewatin. Apalagi bagi kalian yang sejak awal mengapresiasi berbagai karya dari Sheila ya. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!